Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Kasus yang melibatkan oknum TNI yang menembak anggota polisi hingga berstatus tersangka memang menjadi perhatian publik. Komisi 3 DPR RI menyebut bahwa ini adalah bukti bahwa tidak ada ego sektoral antara institusi TNI dan Polri, terutama dalam penegakan hukum. Dalam berbagai kasus sebelumnya, ada anggapan bahwa anggota institusi tertentu bisa mendapatkan perlakuan khusus. Namun, dengan ditetapkannya oknum TNI sebagai tersangka, hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan dan tidak ada keberpihakan. Komisi 3 menilai bahwa transparansi dan profesionalisme dalam penanganan kasus ini adalah langkah yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Namun, kasus ini juga bisa menjadi cerminan bahwa koordinasi dan komunikasi antara TNI dan Polri masih perlu diperkuat, agar kejadian serupa tidak terulang. Peran Panglima TNI dan Kapolri dalam menjaga sinergitas antar institusi juga akan diuji dalam menangani kasus ini secara adil dan transparan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini benar-benar membuktikan tidak adanya ego sektoral, atau masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan? Jika melihat kasus ini lebih dalam, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana transparansi dan keadilan benar-benar diterapkan. Meskipun oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, publik masih menanti bagaimana proses hukum selanjutnya akan berjalan. Apakah persidangan akan terbuka? Apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran? Selain itu, dinamika hubungan antara TNI dan Polri memang selalu menarik. Di satu sisi, kedua institusi ini memiliki tugas berbeda, TNI sebagai penjaga pertahanan negara dan Polri sebagai penegak hukum. Namun, di lapangan, gesekan di antara mereka kerap terjadi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan individu dari masing-masing institusi. Beberapa kasus terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan penyelesaian secara internal atau bahkan upaya melindungi anggota masing-masing. Oleh karena itu, publik akan tetap mengawasi apakah kasus ini benar-benar menjadi bukti bahwa ego sektoral sudah tidak ada atau justru masih tersisa dalam bentuk yang lebih halus. Komisi 3 DPR yang mengawasi sektor hukum, HAM, dan keamanan tentu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil. Namun, pertanyaan lain muncul, apakah pernyataan mereka ini benar-benar refleksi dari kenyataan, atau lebih sebagai strategi komunikasi untuk meredam kekhawatiran publik? Bagaimana menurut Anda? Apakah pernyataan Komisi 3 cukup meyakinkan, atau ada hal lain yang perlu dikritisi lebih dalam? Pernyataan Komisi 3 DPR bahwa kasus ini membuktikan tidak adanya ego sektoral memang bisa dilihat dari dua sisi. Dari satu sisi, langkah cepat dalam menetapkan oknum TNI sebagai tersangka memang menunjukkan adanya penegakan hukum yang berjalan. Namun, dari sisi lain, masih ada banyak faktor yang perlu diawasi agar kasus ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan tanpa intervensi institusional. Sejarah mencatat bahwa hubungan TNI dan Polri sering diwarnai oleh rivalitas, baik secara struktural maupun di lapangan. Beberapa insiden bentrokan antara anggota dua institusi ini telah terjadi di berbagai daerah, sering kali dipicu oleh hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik. Oleh karena itu, pernyataan Komisi 3 seharusnya tidak hanya berhenti pada klaim tidak adanya ego sektoral, tetapi juga harus diikuti dengan upaya konkret untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Beberapa pertanyaan yang masih menggantung di benak publik. 1. Bagaimana proses hukum selanjutnya? Apakah akan dilakukan secara transparan dan tanpa perlakuan khusus terhadap tersangka? 2. Apakah ada evaluasi lebih lanjut terhadap hubungan TNI Polri? Kasus ini bisa jadi hanya puncak gunung es dari permasalahan yang lebih dalam hubungan dua institusi ini. 3. Bagaimana pengawasan dari lembaga independen? Selain Komisi 3 DPR, apakah ada pengawasan dari Komnas HAM atau lembaga lain untuk memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum? Jika benar tidak ada ego sektoral, maka harus ada komitmen untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan. Tidak cukup hanya menegaskan bahwa tersangka sudah ditetapkan, tetapi harus dipastikan bahwa vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan hukum, bukan hanya sekadar untuk meredakan tekanan publik. Menurut Anda, apakah langkah yang diambil sejauh ini sudah cukup, atau masih ada potensi drama di balik layar yang bisa memengaruhi jalannya kasus ini?
Jika kita melihat lebih jauh, kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum terhadap individu, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara dua institusi penting dalam sistem keamanan negara. Pernyataan Komisi 3 DPR bahwa tidak ada ego sektoral memang terdengar optimistis, tetapi publik tentu perlu melihat bukti nyata dalam proses selanjutnya. Beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi dalam perkembangan kasus ini. 1. Proses hukum berjalan transparan dan adil. Jika benar-benar tidak ada ego sektoral, maka oknum TNI yang menjadi tersangka akan menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku tanpa perlakuan khusus. Ini akan menjadi preseden positif bahwa semua pihak, termasuk aparat keamanan, tunduk pada hukum yang sama dengan warga sipil. 2. Intervensi atau penyelesaian di internal institusi. Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam beberapa kasus sebelumnya, ada kecenderungan penyelesaian internal yang tidak selalu transparan bagi publik. Jika ini terjadi, maka klaim tidak ada ego sektoral akan terbantahkan. Proses peradilan militer seringkali dianggap lebih tertutup dibandingkan pengadilan umum, sehingga ada kemungkinan kasus ini tidak akan mendapat pengawasan publik yang memadai. 3. Kasus dihentikan atau diperingan. Jika tiba-tiba muncul alasan-alasan yang membuat tersangka mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas, maka publik pasti akan mempertanyakan independensi proses hukum ini. Ini juga bisa memicu sentimen negatif terhadap hubungan antara TNI dan Polri serta memunculkan kembali isu ketimpangan dalam penegakan hukum. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi wacana politik semata. Pernyataan Komisi 3 harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap jalannya proses hukum. Selain itu, baik TNI maupun Polri harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki mekanisme koordinasi mereka agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita bisa percaya bahwa kasus ini benar-benar menjadi bukti bahwa ego sektoral sudah hilang, atau justru ini hanya strategi komunikasi untuk meredam polemik publik? Jika kita melihat konteks yang lebih luas, ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah kasus ini benar-benar mencerminkan berakhirnya ego sektoral atau hanya menjadi strategi komunikasi untuk meredam polemik publik. 1. Transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Pernyataan Komisi 3 bahwa kasus ini menunjukkan tidak adanya ego sektoral baru bisa dianggap valid jika proses hukum berjalan transparan dan adil. Publik perlu melihat, apakah sidang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Apakah ada pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM atau Ombudsman? Apakah ada perlakuan istimewa bagi tersangka dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan warga sipil? Jika tidak ada transparansi, maka pernyataan Komisi 3 bisa dianggap sekadar retorika politik. 2. Konsistensi dalam penegakan hukum. Jika memang tidak ada ego sektoral, seharusnya kasus-kasus lain yang melibatkan anggota TNI dan Polri juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, ada berbagai insiden yang melibatkan kedua institusi ini, tetapi tidak semuanya mendapatkan sorotan yang sama atau berujung pada proses hukum yang jelas. Publik akan mempertanyakan, apakah ini hanya kasus pencitraan, karena sudah terlanjur viral? Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang mungkin tidak mendapat perhatian publik, apakah ditangani dengan serius juga? Jika ada inkonsistensi dalam penegakan hukum, maka klaim bahwa ego sektoral sudah hilang menjadi sulit dipercaya. 3. Dampak terhadap hubungan TNI-Polri. Kasus ini juga bisa menjadi indikator bagaimana hubungan antara TNI dan Polri berkembang. Jika proses hukum berjalan lancar dan kedua institusi bisa menerima hasilnya tanpa gesekan, maka ini bisa menjadi langkah maju. Namun, jika muncul ketegangan atau pertanyaan-pertanyaan dari pihak tertentu yang menunjukkan ketidaksepahaman, maka ini bisa menjadi tanda bahwa ego sektoral masih ada, hanya saja tidak ditampilkan secara terang-terangan. Beberapa kemungkinan dampaknya, jika TNI dan Polri benar-benar solid, maka mereka bisa menggunakan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem koordinasi di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Jika ada gesekan, maka ini bisa memperburuk hubungan dan memicu kasus-kasus lain yang lebih besar di masa depan. Kesimpulan sementara, pernyataan Komisi 3 bahwa kasus ini membuktikan tidak adanya ego sektoral masih perlu diuji dalam praktik. Jika proses hukum berlangsung transparan, adil, dan tanpa intervensi, maka pernyataan itu bisa diterima. Namun, jika ada tanda-tanda penyelesaian internal, hukuman ringan, atau perlakuan istimewa terhadap tersangka, maka publik pasti akan mempertanyakan kredibilitasnya.
Apakah Anda melihat tanda-tanda bahwa kasus ini akan menjadi titik balik dalam hubungan TNI Polri, atau justru ada potensi konflik yang lebih besar di masa depan? Jika kita melihat dinamika hubungan TNI Polri selama ini, kasus ini bisa menjadi momen penting untuk menilai apakah kedua institusi benar-benar sudah keluar dari bayang-bayang ego sektoral atau masih menyisakan rivalitas yang terselubung. Potensi dampak jangka pendek dan jangka panjang. 1. Dalam jangka pendek, stabilitas atau gejolak. Dalam waktu dekat, beberapa kemungkinan bisa terjadi. Jika proses hukum berjalan lancar dan transparan, maka ini bisa menjadi contoh positif bahwa sinergi antara TNI dan Polri semakin solid. Namun, tantangannya adalah memastikan tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jika muncul ketegangan di internal TNI atau Polri, misalnya ada pernyataan dari petinggi yang menunjukkan ketidaksepahaman, maka bisa jadi ada gejolak di bawah permukaan. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan adil, misalnya tersangka mendapatkan hukuman yang terlalu ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum, maka ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap kedua institusi. 2. Dalam jangka panjang, perubahan atau status quo. Jika kasus ini menjadi momentum untuk reformasi, maka bisa jadi ada evaluasi lebih lanjut tentang bagaimana koordinasi antara TNI dan Polri di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin akan ada SOP baru atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Jika kasus ini hanya berakhir sebagai satu insiden tanpa tindak lanjut lebih jauh, maka ego sektoral mungkin masih ada, hanya saja tidak terlihat secara langsung. Jika terjadi insiden serupa di masa depan, maka publik akan melihat kembali bagaimana kasus ini ditangani. Jika ada inkonsistensi, maka pernyataan "tidak ada ego sektoral" akan semakin diragukan. Poin penting yang harus dikawal. Agar kasus ini benar-benar menjadi bukti bahwa ego sektoral telah berkurang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Bagaimana pengadilan militer menangani kasus ini? Apakah akan ada transparansi dalam prosesnya? 2. Bagaimana reaksi Polri terhadap proses hukum ini? Apakah mereka menerima dengan baik atau justru menunjukkan ketidakpuasan? 3. Apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi TNI Polri? Jangan sampai kasus ini dianggap sebagai insiden biasa, tanpa ada perubahan sistemik. 4. Bagaimana sikap pemerintah dan DPR ke depannya? Apakah mereka benar-benar mengawasi kasus ini atau hanya memberikan pernyataan normatif tanpa tindakan nyata? Kesimpulan sementara. Pernyataan Komisi 3 bahwa kasus ini membuktikan tidak adanya ego sektoral masih harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika proses hukum benar-benar transparan, adil, dan menjadi momentum untuk perbaikan hubungan TNI Polri, maka pernyataan tersebut bisa diterima. Namun, jika ternyata kasus ini hanya menjadi drama politik sementara tanpa penyelesaian yang adil, maka kepercayaan publik bisa kembali terguncang. Apakah menurut Anda kasus ini akan menjadi titik balik bagi hubungan TNI Polri? Atau justru hanya akan berlalu tanpa perubahan yang berarti?